Salam Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Senang bertemu kembali di Mesbah Doa ini. Saya ditemani istri saya, Wulan, dan bersama dengan rekan-rekan Mesbah Doa di malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau yang tuntun kami Tuhan. Kau yang arahkan kami Tuhan. Pujian ini, penyembahan ini hanya kepada Tuhan. Hanya ingin menyenangkan Tuhan. Jamah dan lawat setiap kami. Juga bersama kami Tuhan. Pemirsa juga Kau lawat Yesus. Mereka yang melihat, mendengar, menyaksikan Mesbah Doa ini. Kau juga menjamah, melawat. Kami akan menikmati hadir-Mu di setiap doa-doa kami, pujian kami Tuhan. Sebab kami mau menikmati kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Kami haus dan rindu untuk tetap dan selalu menyembah dan memuji Tuhan. Kau selalu baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Katakan berkat. Berkat-Mu yang telah ku terima. Terima kasih Yesus. Sempat membuatku terpesona. Ya Yesus. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Katakan lagi. Kasih setia, haleluya, lebih tinggi dari langit biru. ya Yesus. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan Lebih dalam dari lautan. berkat-Mu yang telah ku terima. Amin. Sempat membuatku terpesona. Yesus. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan Selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan Selain puji dan sembah Kau. Mari Bapak Ibu Saudara naikkan Yesus. kasih setia-Mu yang ku
atas kasih setiamu. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, Biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Mari sembah Tuhan. haleluya. Yana yana ma Kami senang, kami puji namamu, Amin ya Bapa. Yesus Tuhan. Inaya Ramasana, bawa kami umat-Mu masuklah di dalam hadirat-Mu, menikmati Engkau, Terima kasih, mengalami terima kasih Tuhan. Terima kasih, ya Bapa. Haleluya. Inaya Rama, Ya, ya Tuhan, biarlah melalui bersama ini Tuhan, hadirat Allah penuhi gereja, kami agungkan namamu, penuhi umat-Mu, Yesus. penuhi seisi negeri ini. Inayana lama seno, Ya Yesus, haleluya. sesungguhnya siapakah kami ini? Ya Tuhan, Kami mau memuji dan menyembah-Mu, Yesus Tuhan. Kau Bapa kami yang baik, Yesus, Kau tak pernah terlambat menolong setiap ya kami yang percaya padamu, Tuhan. yang menaruh harapannya sepenuhnya kepadamu. Sebab Engkau Bapa yang baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
bagiku. Naikkan syukurku Ya Yesus. buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari Bapak Ibu naikkan pujian di dalam hati yang percaya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan Bapa, Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Katakan, ku naikkan syukurku. Biar ada ucapan syukur saat ini naik daripada gereja-Mu. Kasih dan rahmat Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia Tuhan, besar, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya.
I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship, I worship you. I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Yaralabasi, kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami cinta Kau Tuhan. Itu yang membuat kami terus menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Tidak ada satupun yang akan bisa menghentikan kami untuk menyembah Tuhan. Selalu ada kekuatan baru dari setiap penyembahan ini Tuhan. Haleluya Tuhan. Kau terlalu baik bagi kami Yesus. Itu yang membuat kami tidak pernah berhenti untuk bersyukur kepada-Mu Tuhan. Sekalipun kami harus menempuh jalan yang berat, sekalipun kami harus melalui jalan-jalan yang susah, yang sulit, kehidupan yang berat, tapi bersama dengan Engkau selalu terbuka jalan buat kami. Kami selalu memiliki kemenangan bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Pakai setiap kami, juga pemirsa yang ada pada malam hari ini Tuhan. Rawat setiap kami, jamah setiap kami Tuhan. Bukankah tidak ada batasan untuk kami datang kepada Tuhan? Tidak ada yang menghalangi kami datang kepada Tuhan. Kami sepakat datang kepada Tuhan, maka kami akan menikmati hadir-Mu Tuhan, menikmati lawatan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pujian ini hanya kepada-Mu Yesus, sembah ini hanya kepada-Mu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Di Mesbah Doa ini juga Tuhan, kami akan mendengarkan pesan. Biarlah pesan ini berasal dari Tuhan, pimpinan ini berasal dari Tuhan, semua berasal dari Tuhan, supaya kasih dan kuasa-Mu bekerja untuk kami, untuk yang ada di luar sana, untuk setiap pemirsa juga merasakan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi setiap perkataan, buat sederhana supaya kami mengerti Tuhan, tapi kami merasakan betapa dahsyat dan hebatnya Tuhan. Firman-Mu berkuasa atas setiap kami Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi, salam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Biarlah malam hari ini
ada sukacita dan damai sejahtera Tuhan senantiasa melimpah dalam hidup kita. Mesbah Doa malam hari ini bertemakan kuasa dari bersyukur. Ternyata kalau kita selalu bersyukur kepada Tuhan, ada kuasa di sana. Ada otoritas Tuhan di sana. Ada lawatan Tuhan di sana. Ada kedahsyatan Tuhan terjadi di sana. Untuk itu, maka kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Apakah itu bersyukur itu? Barangkali selama ini ada yang menganggap bahwa bersyukur adalah ucapan orang-orang cengeng, ucapan orang-orang lemah, tidak realistis. Atau ada yang berkata, aku bersyukur kalau aku sedang beruntung. Tapi kalau tidak, lupakan saja. Bersyukur merupakan sesuatu yang tidak penting bagi sebagian orang. Tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur tidak membuat kita cengeng, tetapi membuat kita bergembira, bersukacita, bahagia, melakukan sesuatu. Melakukan pekerjaan kita, melakukan bisnis kita, pelayanan kita, di dalam keluarga kita. Kita menjadi bersukacita. Bersyukur tidak membuat kita lemah, tetapi justru membuat kita kuat, berani, dan bangkit. Waktu kita bersyukur, kita tidak menjadi takut. Waktu kita bersyukur, kita giat melakukan banyak pekerjaan. Baik pekerjaan di kantor, baik pekerjaan di rumah, baik itu pelayanan kita. Kita rajin. Kita rajin melakukan itu. Kita menjadi kuat. Bersyukur bukan berarti tidak realistis. Justru bersyukur kita mengalami betapa hebat dan dahsyatnya Tuhan, ajaibnya Tuhan dalam hidup kita. Kita mengalami pertolongan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Kita mengalami itu. Itu yang membuat kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Raja Daud berkata, aku bersyukur kepadamu Tuhan, karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Mazmur 139 ayat 14. Raja Daud mengakui bahwa kejadiannya dahsyat. Apa yang dialami sungguh hebat. Itu yang membuat dia selalu bersyukur kepada Tuhan. Waktu muda, Tuhan sudah menobatkan Raja Daud sebagai Raja Israel. Menobatkan dia sebagai Raja Israel. Waktu Saul mengalahkan musuh beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Raja Daud berkata, kejadianku dahsyat, sebab Tuhan hebat, ajaib dalam hidupnya. Maka bersyukur itu adalah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bersyukur itu adalah suatu pernyataan, suatu permohonan, ungkapan hati yang dalam kepada Tuhan untuk menyatakan kasih kuasa-Nya dalam segala hal dan menerima segala anugerah Tuhan. Jadi waktu kita bersyukur, ada di sana pernyataan yang dalam. Ada permohonan, ada doa di sana. Ada ungkapan hati kita yang dalam kepada Tuhan. Waktu bersyukur tidak heran,
Ada orang yang menangis. Karena begitu dalam dia ungkapkan, dia nyatakan syukurnya kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik. Ada kasih dan kuasa Tuhan dinyatakan di sana. Dan kita menerima anugerahnya Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Bukankah ketika kita bersyukur, ada permohonan di sana, ada keinginan kita di sana, ada ungkapan kita yang paling dalam ke sana. Kita belajar dari seorang Paulus. Paulus memahami benar bahwa masa lalunya adalah masa yang penuh dengan kekejaman, tidak punya belas kasihan. Dia menganiaya, dia membuat umat-umat Tuhan menderita, bahkan membuat Tuhan sakit hati. Di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 4 dinyatakan bagaimana Paulus yang sebelumnya adalah Saulus, dia menganiaya, dia menyakiti umat-umat Tuhan, dan dia juga menyakiti Yesus Tuhan kita. Tapi apapun yang menjadi masa lalunya, Tuhan sudah memilih dia, Tuhan sudah memakai dia untuk menyatakan kabar baik dan keselamatan bagi semua bangsa. Pengalaman Paulus bersama dengan Tuhan dan kecintaannya kepada Yesus membuat dia selalu bersyukur kepada Tuhan. Namun ketika dia mengikut Tuhan, dia juga harus menderita. Dia dipenjara, dia dianiaya, dia didera, dia disiksa. Tetapi dia senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Itu yang membuat dirinya semakin kuat dan bertambah taat kepada Tuhan, kepada Allah. Rasa bersyukur dan berterima kasih di sepanjang hidupnya Paulus itu jelas terlihat dalam setiap surat-suratnya. Dan betapa dia menyadari bahwa hanya melalui Kristus kita dapat memperoleh kemenangan atas dosa, menerima anugerah keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita saat ini? Kita sudah menerima, kita sudah mengikut Yesus. Apakah kita selalu mengucap syukur di dalam hidup kita? Apakah saat-saat berhasil baru kita mengucapkan syukur kepada Tuhan? Tetapi pada saat kita mengalami sesuatu yang berat, ketika ada sakit penyakit, ketika bangkrut, ketika ada yang menghina, ada yang menipu, masihkah mulut hati kita berkata syukur kepada Tuhan? Mari tetap bersyukur kepada Tuhan apapun yang kita alami. Karena itu ungkapan kita kepada Tuhan, permohonan kita kepada Tuhan, pernyataan kita kepada Tuhan, ada kasih kuasa Tuhan di sana berlaku. Ada anugerah Tuhan kita terima di sana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap cintamu, pengorbananmu, anugerahmu.
Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu tetaplah bersyukur. Kita akan selalu berkata demikian. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji, syukur bagimu, kami tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Haleluya, terpujilah namamu. Seorang penulis dan entertain terkenal, yaitu Frank A. Clark berkata, jika seseorang tidak bersyukur dengan apa yang dia dapatkan, apa yang dia miliki, maka kemungkinan besar dia tidak akan bersyukur atas apa yang akan dia dapatkan atau apa yang tidak dia miliki. Orang yang tidak bersyukur atas apa yang dia miliki, maka dia tidak akan bersyukur dengan apa yang belum dia miliki, belum dia dapatkan. Tapi sebaliknya, kalau kita mengikut Tuhan, sekalipun kita belum memperolehnya, sekalipun kita belum mendapatkannya, sekalipun ini berat, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Apalagi kalau sudah berhasil, apalagi sudah diberikan, akan melimpah ucapan syukur dari hati kita. Haleluya, haleluya. Bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan? Kita bersyukur kepada Tuhan yaitu bersyukurlah kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan orang-orang benar. Mazmur 111 ayat 1. Mari baca Bu Ulan. Mazmur 111 ayat 1. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jamaah. Ya. Maka kita bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Kita bersyukur dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Artinya bersyukur, jangan separuh hati, jangan setengah hati, apalagi hati-hati. Bapak Ibu Saudaraku, harus sepenuh hati. Karena tadi ketika kita bersyukur, ada ungkapan di sana, ada pernyataan di sana, ada permohonan di sana. Dan dikatakan, haruslah dalam lingkungan orang-orang benar. Kalau bersyukur kepada Tuhan, maka bersyukurlah di tengah-tengah orang-orang benar. Supaya pernyataan kita, syukur kita itu bersama dengan orang-orang benar, ada yang mendoakan, ada yang menyatakan bersama-sama. Dan semua mendapatkan berkat Tuhan. Seperti ini kita lakukan di Kersel. Di Kersel kita dengan orang-orang benar, orang-orang pengikutnya Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Mengucapkan syukur kepada Tuhan. Sebab kalau kita bersyukur bukan dengan orang-orang benar, atau bersyukur dengan orang-orang yang tidak benar, berkat bisa menjadi kutuk. Berkat bisa menjadi kutuk. Orang-orang yang tidak benar dia akan berkata, syukurin, syukurin. Syukurin engkau mendapatkan kemalangan. Syukurin anakmu tidak berhasil. Syukurin dia tidak lulus. Syukurin usahamu tidak
tidak maju. Tetapi bersama orang-orang yang benar, ketika kita bersyukur, sekalipun kita bersyukur dengan keadaan pencobaan, keadaan yang sulit, tetapi ada banyak orang bersama dengan kita menyatakan syukur itu kepada Tuhan, yang membuat Tuhan akan mengatasi, memberikan kemenangan kepada setiap kita. Salah satu yang tidak dapat dilakukan iblis, apa saudaraku? Salah satu yang tidak dapat dilakukan iblis adalah dia tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Dia tidak bisa melakukan perintah Tuhan. Termasuk dia tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Apa iya dia mau berkata, aku bersyukur Tuhan sebab Engkau sudah menjadikan aku iblis. Syukur Tuhan, aku sudah menyesatkan umat-Mu. Dia tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena orang yang bersyukur kepada Tuhan adalah orang yang cinta Tuhan, adalah orang yang punya kerendahan hati. Iblis tidak punya kerendahan hati. Dia sombong, dia congkak. Hanya orang-orang yang rendah hati, yang butuh Tuhan, dia senang mengucap syukur kepada Tuhan, selalu bersyukur kepada Tuhan. Lalu mengapa kita bersyukur kepada Tuhan? Yang pertama saya belajar, bersyukur adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mari baca bulan. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya. Mengapa kita bersyukur kepada Tuhan? Karena yang pertama, bersyukur adalah sesuatu yang dikehendaki Allah, yang dikehendaki Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau dengan bersyukur kita menyenangkan hati Tuhan, bukankah akan mudah Tuhan mencurahkan segala anugerahnya bagi kita? Perhatikan ayat ini, bahwa mengucap syukurlah senantiasa, selalu. Sebab itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Dikatakan dalam Kristus Yesus. Bukan dalam Yesus Kristus, tapi Kristus Yesus. Apa maksudnya, saudaraku? Kristus Yesus. Ada di sini lebih ke penekanan kepada Kristus. Otoritasnya Tuhan Yesus. Kerajaannya, kemahakuasaannya, wewenangnya. Sebagai Mesias, ada penekanannya di sana. Waktu kita mengucap syukur kepada Tuhan, ada otoritas wewenangnya di Tuhan yang akan mendengarkan, menjawab, dan memberi segala anugerahnya kepada kita. Amin. Bapak Ibu, bersyukur bukan tentang masalah dengan istilah wajib, sunnah, atau mubah. Jika wajib, maka kita harus mengerjakannya. Jika tidak, maka kita berdosa. Atau dengan istilah sunnah, jika kita mengerjakannya, maka kita berpahala. Tetapi kalau tidak dikerjakan, kita berdosa. Atau dengan istilah mubah. Mubah itu boleh. Boleh tidak dikerjakan, tidak berdosa. Tapi jika dikerjakan, tidak juga mendapatkan pahala. Jadi bersyukur bukan tentang istilah-istilah ini. Tetapi bersyukur adalah napas hubungan kita dengan Tuhan.
napas hubungan kita dengan Tuhan. Maka jika kita bersyukur, libatkan hati kita, perasaan kita, pola pikir kita, gerak tubuh kita, dilibatkan semua untuk menyatakan apa? Menyatakan kasih dan kuasa Tuhan dalam segala hal. Maka bersyukurlah. Bersyukurlah. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Amin. Terpujilah namamu. Seorang penulis dan motivator Amerika, yaitu Anthony Robbins berkata, saat Anda bersyukur, rasa takut itu menghilang dan kelimpahan akan muncul. Waktu kita bersyukur, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, apalagi dia akan hilang, dan berkat anugerah itu akan tiba, akan muncul bagi kita. Lalu yang kedua, mengapa kita bersyukur kepada Tuhan? Bagi yang bersyukur, besar perbuatan-perbuatan Tuhan layak diselidiki. Mazmur 111 ayat 2. Baca bulan. 111 ayat 2. Mazmur 111 ayat 2. Mazmur 111 ayat 2. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Ya, besar perbuatan Tuhan. Itu yang membuat kita mengucap syukur kepada Tuhan seperti Raja Daud. Dia berkata, besar, banyak perbuatan Tuhan. Layak diselidiki, layak untuk diceritakan. Dan semua orang menyukainya. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mulailah mengucap syukur. Lembutkan setiap perkataan, setiap hatimu untuk berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab perbuatan-perbuatannya yang banyak, yang besar. Sebab kebaikannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jika saudara mendengar, melihat, menyaksikan acara ini, kau yang sedang sakit, terbaring di rumah sakit, atau engkau sedang di rumah, kau sedang lemah tubuh, kalau imanmu dibangkitkan, kau sepakat, kau sehati dengan kami. Kalau engkau bisa menggerakkan tanganmu, angkat tanganmu. Kalau hatimu digerakkan, mulai katakan kepada Tuhan, aku bersyukur Tuhan. Aku bersyukur. Sekalipun engkau terbaring di rumah sakit, sekalipun engkau lemah, kalau imanmu digerakkan oleh Tuhan, katakan aku bersyukur kepadamu Tuhan. Pulihkan aku Tuhan. Sembuhkan sakitku Tuhan. Beri kekuatan kepadaku. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Sebab Tuhan akan mencurahkan segala kasih dan kuasa-Nya kepadamu. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Itu yang dikatakan Raja Daud di Mazmur 136 ayat 6. Atas segala kebaikan-Nya, atas segala kasih-Nya. Bukan hanya hari ini, tetapi selama-lamanya.
Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukur bahwasanya kasih setianya untuk selama-lama. Yang ketiga, bagi yang bersyukur, agung pekerjaan Tuhan dan keadilannya tetap. Di Mazmur 111 ayat 3. Demikian firman Tuhan, agung dan bersemarak pekerjaan Tuhan, pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selama-selamanya. Bapak Ibu, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun dunia ini tidak adil, Bapak Ibu, tidak memberikan keadilan, tetapi Tuhan kita akan memberikan keadilan. Seorang penemu Microsoft dan seorang pengusaha besar, yaitu Bill Gates, dia berkata, hidup ini memang tidak adil, tetapi terbiasalah dengan hal itu. Dia sudah terbiasa menerima ketidakadilan, tapi itu yang membuat dia mengatasi setiap persoalan ketidakadilan dalam hidupnya, sehingga dia bisa berhasil. Kalaupun di dunia ini tidak adil, senantiasalah berpikir positif. Lakukan, kerjakan sesuatu yang sanggup, yang mampu kita kerjakan, yang mampu kita lakukan. Lakukan ini bersama dengan Tuhan, dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan keadilan bagi setiap apa yang kita lakukan, kita kerjakan dalam hidup ini. Lalu keempat, ya, mengapa kita bersyukur? Bagi yang bersyukur, perbuatannya ajaib. Mazmur 111 ayat 4. Mari Bu Ulan, silakan baca. Mazmur 111 ayat 4. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Betapa hebat, dahsyat, ajaib perbuatan Tuhan. Perbuatannya ajaib. Dijadikannya peringatan. Supaya ketika Tuhan memperlihatkan keajaibannya, kita bisa ingat. Sekalipun mustahil bagi kita, tapi bagi Tuhan kita tidak ada yang mustahil. Dia akan lakukan hal yang ajaib. Waktu Tuhan Yesus mengajar, ada banyak orang, beribu-ribu orang datang mencari dia untuk mendengarkan pengajarannya. Di Matius 14, lalu orang berbondong-bondong datang mendengarkan pengajaran Yesus. Mereka menikmati pengajaran Yesus yang luar biasa. Tapi ketika mereka mendengarkan pengajaran Yesus, ternyata mereka baru ingat kalau ribuan orang itu rupanya lapar. Mereka kelaparan mendengarkan Tuhan Yesus. Dan saat itu di sana tidak ada makanan, tidak ada warung di sana, tidak ada warung, rumah makan Padang tidak ada di sana. Jauh sekali. Tetapi ada di sana. Ada seorang anak yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Diberikan kepada Yesus. Lalu Tuhan Yesus mengangkat 5 roti dan 2 ikan. Lalu dia mengucapkan berkat kepada Tuhan. Apa yang terjadi setelah mengucapkan berkat dan bersyukur? Betapa ajaibnya Tuhan. Lalu dia membagi-bagikan roti ini. Bagi-bagikan ikan itu. Dibagikan. Semua makan. Makan dengan kenyang. Bahkan sisa-sisanya dikumpulkan kembali. Berapa banyak sisanya Bapak Ibu? Berapa bakul? Berapa bakul sisanya? Sisa 12 bakul Bapak Ibu. Mereka makan dengan kenyang. Berapa banyak yang diberikan makan?
Firman Tuhan berkata di Matius 14 ayat 19, 5.000 orang makan yang laki-laki. Kalau pasangan bersama dengan satu orang, mungkin bisa 15.000 orang. Dia lakukan juga itu sekali lagi, waktu dia mengajar. Dia kasih makan 4.000 orang dengan 7 roti dan sedikit ikan. Semua makan kenyang dan sisa 17 bakul. Di Matius 15 ayat 36. Kalau bersyukur Bapak Ibu, jangan lihat seberapa banyak engkau punya. Tapi sedikit yang kita punya pun, itu tidak hanya bisa, itu bukan hanya menghidupi kita, tetapi bisa menghidupi banyak orang. Kalau engkau serahkan itu kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan, engkau mau hidupmu, engkau mau berkatmu dinikmati banyak orang, maka Tuhan akan lakukan itu. Kalau hidupmu, berkatmu bisa dinikmati banyak orang. Hanya dengan beberapa roti dan sedikit ikan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Yang terakhir, yang kelima. Bagi yang bersyukur, diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 111 ayat 5. Mari baca, Bu Ulan. Mazmur 111 ayat 5. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Bagi setiap orang yang melimpah dengan ucapan syukur, saya mau katakan, dan firman ini juga katakan, tidak ada yang bisa menghentikan rezeki kita, berkat kita. Tidak ada yang bisa menghambat berkat kita. Tidak ada yang bisa menghalangi berkatmu. Tidak ada yang bisa. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Kalau Tuhan berjanji, Dia akan lakukan itu. Kalau Tuhan berjanji, Dia akan kerjakan itu. Mengucap syukur. Jangan berhenti mengucap syukur. Sebab ada berkat di sana. Orang yang bersyukur, maka firman Tuhan dekat kepadanya. Orang yang bersyukur, firman-Nya dekat kepadanya. Firman itu ada di mulut dan di dalam hatinya. Itu yang katakan Roma 10 ayat 8. Dekat. Maka benar kalau kita bersyukur, ada berkat-berkat. Ada pertolongan Tuhan. Ada anugerah Tuhan. Ada kasih dan kuasa Tuhan. Bisa kita nikmati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau akhiri dengan satu cerita. Saya pernah bertemu dengan seorang ibu yang berumur 60 tahun. Perawakannya masih sehat. Dari mukanya selalu terpancar senyum yang indah. Dia kuat. Saya datang kepada dia. Dia cerita kepada saya sambil sebenarnya menasihati saya. Sepeninggal ketika suaminya meninggalkan dia karena ditinggalkan mati. Dia bercerita bahwa dia pernah menjual air di pasar tradisional. Dia menjual air kepada pedagang sayur, kepada pedagang ikan, kepada warung-warung makan. Dia jual itu. Dia bawa pakai gerobak, ada juga di tenteng dengan kaleng. Dia lakukan itu dari pagi sampai siang dikerjakan itu. Waktu dia melakukan itu, pagi-pagi sebelum dia lakukan itu, yang dia lakukan adalah bersyukur kepada Tuhan. Supaya Tuhan memampukan dia. Supaya Tuhan menguatkan dia melakukan itu. Kenapa dia lakukan itu? Dia kerjakan itu karena dia tahu. Dia harus menghidupi keluarganya, menghidupi anak-anaknya, menyekolahkan anak-anaknya. Dia tidak mau anak-anaknya tidak bersekolah. Dia lakukan itu pagi siang. Dia melupakan keberadaannya. Dia melupakan keinginannya. Tetapi yang ada dalam hidupnya, dia mau anak-anaknya makan. Dia mau anak-anaknya berhasil sekolahnya. Dari pagi sampai siang dia lakukan itu. Waktu dia pulang ke rumah, dia juga masih bekerja. Dia masih mengerjakan borongan, mengupas bawang di rumah untuk menambah pundi-pundi di rumahnya. Bahkan dia juga mengerjakan cucian
dari tetangganya. Dia lakukan itu. Bukan 1 hari, bukan 1 minggu, bukan 1 bulan. Bertahun-tahun dia lakukan itu, dilakukan ibu ini. Tapi dia tetap lakukan dengan sukacita. Dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Dia tahu dia tidak bisa lagi menikmati yang lebih baik. Tetapi dia tetap percaya. Kalau dia bersyukur, lewat anak-anaknya bisa dia nikmati kebaikan Tuhan. Bisa dia nikmati kebaikan Tuhan. Singkat cerita Bapak Ibu, setelah anak yang paling dewasa tamat SMA, karena anak ini cerdas dan baik, dia diterima dengan beasiswa masuk perguruan tinggi yang ternama. Karena anak ini baik, dia taat sama Tuhan. Setelah dia lulus, setelah dia wisuda dari perguruan tinggi, ada perusahaan yang menerima dia untuk bekerja. Dan karena dia baik juga, anak ini cerdas dan taat kepada Tuhan. Tidak lama, dia punya posisi jabatan yang baik. Dia punya penghasilan yang baik. Diberikan, perusahaan percaya kepada dia. Dia dapatkan itu. Dia dapatkan fasilitas-fasilitas yang baik. Lalu dia pulang. Dia dapati ibunya masih tetap mengerjakan pekerjaannya. Menjual air. Waktu dia bertemu dengan ibunya, dia katakan, "Ibu, mulai saat ini, kau tidak boleh lagi mengerjakan ini. Biarkan aku yang mengambil alih semua tanggungan ini. Sebab berkat ibu, berkat dari rasa syukur yang selalu ibu panjatkan kepada Tuhan, berkat perjuangan ibu, aku sudah berhasil. Mulai saat ini kau tidak boleh lagi kerjakan ini." Lalu dia bawa dia bawa ibunya beserta keluarganya, adik-adiknya di rumah yang sudah disiapkan dengan baik, dengan hebat dan luar biasa. Mereka menikmati kemurahan Tuhan. Mungkin saat itu sebelumnya ibunya tidak bisa merasakan apa-apa. Dia hanya fokus kepada anak-anaknya supaya dia berhasil dan bersyukur kepada Tuhan. Dia melupakan dirinya untuk bisa lebih baik, lebih bahagia. Tapi dia tetap bersyukur dan bahagia ketika bersyukur kepada Tuhan. Tapi melalui anak-anaknya, dia bisa menikmati berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Dan anak-anaknya juga bisa jadi diberkati, berhasil, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saya mau katakan ibu-ibu yang ada di luar sana, yang sedang berjuang untuk anak-anakmu. Berjuang untuk anak-anak yang bersekolah. Yang berjuang untuk hidup anak-anakmu. Jangan menyerah, jangan pernah berhenti. Tetaplah berjuang. Jangan lupa tetap bersyukur kepada Tuhan. Hanya itu yang bisa memampukan engkau, menguatkan engkau untuk menjalani setiap proses perjuangan ini. Tetap berjuang. Tuhan akan memberkatimu. Anak-anakmu akan dibuat berhasil. Anak-anakmu akan dibuat berhasil. Dan menjadi berkat buat keluargamu. Dan buat bangsa ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, yang mendengarkan, yang menyaksikan, yang melihat,
mesbah doa ini dan ikut dalam mesbah doa ini. Kalau engkau beriman, sepakat, seiman dengan kami, mari engkau digerakkan Tuhan. Angkat tanganmu, kita berdoa. Kita berdoa. Allahku, Tuhanku, Tuhan setiap kami, baik itu Tuhan yang di luar sana yang menyaksikan ini Tuhan, yang menyaksikan program ini, mesbah doa ini Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan, yang ada di rumah sakit, yang ada di rumah-rumah, yang sakit jantung, kanker, ginjal, yang cuci darah, yang hyperthyroid Tuhan. Tuhan kami bersyukur, maka sembuhkan dia dalam nama Yesus. Sembuhkan dan pulihkan Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jadilah sembuh dalam nama Yesus. Sebab imanmu sudah menyembuhkan engkau dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, buat pendidikan anak-anak. Tuhan kami berdoa supaya tidak ada lagi Tuhan anak-anak yang tidak sekolah karena tidak sanggup membiayai sekolahnya. Tetapi mereka bisa bersekolah dengan baik dalam nama Yesus. Oleh karena kasih Tuhan mereka bersekolah dengan baik. Bangsa dan negara ini, gerejamu akan menampung setiap orang yang tidak bersekolah dan bersekolah. Mereka akan jadi berkat dan berhasil dalam pendidikannya. Anak-anak terlantar, mereka akan diambil, mereka akan disekolahkan, mereka akan dibina, mereka akan menjadi berkat. Sebab banyak yang bersyukur kepada Tuhan. Maka Engkau akan memelihara setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Kau yang hebat Tuhan. Dan kami berdoa, setiap ibu-ibu yang sedang berjuang untuk keluarga, sedang berjuang untuk hidupnya, untuk anak-anaknya, kami berdoa, hanya Tuhan yang memberikan kekuatan dan kemampuan, dan berkat dan pintu berkat bagi mereka dalam nama Yesus. Tetap bersuka cita, tetap kuat, sehat, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu sekali lagi, terimalah berkat Tuhan ini. Diberkati hidupmu, diberkati usaha dan pekerjaanmu, diberkati pelayananmu, diberkati dengan berkat-berkat yang terbaik, yang terindah, yang termanis, yang berasal dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan yang manis Allah Roh Kudus, malam hari ini sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya katakan amin.